Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih malam ini Tuhan, kami sudah menjalankan puasa Tuhan. Sampai hari ini kami tetap diberi kekuatan, tetap semangat. Kami tahu bahwa puasa kami Tuhan, kami mau sungguh-sungguh walaupun kami melihat ada banyak tantangan yang terjadi, ada banyak hari-hari ini anak-anak-Mu juga yang mengalami terluka Tuhan. Hati mereka butuh kekuatan Tuhan untuk menghadapi masa-masa yang makin jahat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar malam ini, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Shalom semuanya ya. Hari ini khotbah lanjutan dari kemarin ya. Bagaimana saudara dan saya tetap pentingnya menjaga hati hari-hari ini, karena Tuhan itu melihat hati. Masa sukar ini jangan sampai kita menambah kesukaran dalam hidup kita karena kita tidak beres secara hati. Makanya tiap hari perlu bersih-bersih hati ya. Saudara yang hari-hari ini disakiti orang ya. Tadi saya sementara belum selesai buat renungan di grup. Sebentar selesai live ini saya akan share ya. Karena tadi saya punya kesibukan dari Malang ya. Dari Malang pelayanan, pulang saya masih diajak anak makan, habis diajak anak makan, persiapan buat live juga. Kita percaya bahwa hari-hari ini, hidup ini semangat, pokoknya semangat, pentingnya menjaga hati. Nah, malam ini kita lihat dulu satu ayat yang lagi saya buat. Nanti saya share ya renungannya di grup. Yeremia 20 ayat 12. Yeremia 20 ayat 12 ya. Kita baca sama-sama. Ya Tuhan semesta alam, lihat ya, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamulah ku serahkan perkaraku. Lihat ya, ayat ini berkata apa? Tuhan semesta alam sedang menguji orang benar yang melihat batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Artinya hari ini kita ini jangan simpan apapun di dalam hati. Senyatanya kita harus buang sampah hati. Kenapa? Karena setiap kali Tuhan melihat hati, bahkan Tuhan itu memakai orang yang jahat hari-hari ini, orang yang menusuk hidupmu, melukai, menfitnah, ya mengkhianati kita. Senyatanya itu alat Tuhan untuk menajamkan karakter Kristus, dan Dia sedang itu tadi menguji orang benar, melihat batin dan hati. Biarlah, artinya kalau sudah biarlah aku melihat pembalasanmu, saudara jangan simpan yang namanya sakit di hati. Sampah di hati itu kalau saudara mulai sakit hati, berarti pembalasan itu di tangan saudara. Makanya bentuk pembalasan saudara hari ini tidak boleh. Pembalasan itu bukan berarti harus ditonjok, harus dipukul. Tapi waktu saudara sakit hati, itu juga satu pembalasan. Makanya hari ini firman Tuhan berkata, sebab kepadamulah ku serahkan perkaraku. Jadi kalau kita sudah menyerahkan perkara kita kepada Tuhan, dan Tuhan yang membalas, Tuhan yang menguji hatimu sebagai orang benar, maka hari ini buanglah sampah di hati. Supaya apa? Ujiannya lulus.
Waktu Tuhan menguji hatimu, melihat hatimu, kalau di dalam hatimu ini ada sampah, maka ujiannya dicoret sama Tuhan, failed, gagal. Dan dilihat lagi kategori yang kedua, biarlah aku melihat pembalasanmu. Tuhan bilang gini, aku tidak akan melakukan apapun karena engkau sudah membalasnya dengan sakit hati. Jadi kita hari ini kalau simpan sampah hati, maka kerugiannya yang pertama, saudara gagal dalam ujian hati sebagai orang benar. Yang kedua, Tuhan tidak akan bertindak karena saudara sudah membalas. Dengan sakit hati Tuhan bilang gini, ya sudah, kalau kamu mau balas dengan sakit hati, aku tidak akan bertindak apa-apa atas musuhmu. Aku hari ini juga akan membiarkan engkau hari ini yang gak bisa ngampuni, engkau simpan sampah hati, engkau gagal, maka aku terus akan mengulang ujian demi ujian sampai hatimu benar-benar murni. Hari ini sampah hati itu membuat orang hari ini gagal, saudara. Makanya jangan gagal sebagai orang benar, karena Tuhan itu menguji hati dan batin. Dan Tuhan mau malam ini kalau kita buang sampah hati, berarti kita sedang menyerahkan perkara kita disakiti kepada Tuhan, karena kita ini diciptakan bukan sebagai hakim yang menghakimi setiap perbuatan manusia yang jahat, tapi Tuhanlah sebagai hakim yang adil. Makanya kenapa firman Tuhan berkata, hari ini ujian hati sedang terjadi, jangan sampai engkau gagal karena aku melihat hati. Makin engkau tidak lulus secara hati, berkat orang benar itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena ujian hati seorang benar dianggap gagal. Makanya masa sukar, jangan menutup berkatmu di masa sukar, karena engkau tidak bisa bersih-bersih hati. Setiap hari, setiap saat hati ini dibersihkan, dijaga. Makanya ada ayat, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah Tuhan melihat kehidupanmu memancar. Itu bukan karena hebatmu berkhotbah, bukan karena uangmu tebel, bukan karena engkau kaya raya, bukan karena engkau sudah sumbang banyak uang di dalam pembangunan gereja, tapi orang yang bisa melihat memancarkan kehidupan di mata Tuhan adalah ketika orang bisa menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Jadi boleh ndak nyimpen sampah di hati? Nggak boleh. Orang nggak bisa ya. Kemarin saya ibadah khotbah di gereja, ada lagu ubah hatiku ya. Mungkin hari ini kita percaya Tuhan itu nggak bisa mengubah hatimu kalau saudara nggak mau diubah. Tangkep ya saudara, jagalah hatimu itu perintah. Nggak bisa kita suruh Tuhan untuk jaga hati, saudara. Yang bisa menjaga hati, mengubah hati saudara itu ya kita sendiri. Makanya firman, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Artinya dengan segala perhatian, hati-hati dalam segala hal. Itu bukan tanggung jawabnya Tuhan. Tuhan selalu mau buat saudara dan saya malam ini, yuk buang sampah hati, ganti jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, supaya kita itu memancarkan kehidupan Kristus. Tanpa hati yang dijaga, maka saudara jadi orang benar, sekalipun sudah khotbah, sekalipun jadi orang kaya, saudara percuma. Saudara sudah bangun gereja, kalau engkau nggak bisa jaga hati dengan segala kewaspadaan, maka hidupmu sia-sia.
Orang yang sederhana sekalipun tapi hatinya selalu terjaga dan Tuhan melihat hidupmu memancarkan. Orang memancarkan kehidupan itu luar biasa, saudara. Daripada saudara bukan memancarkan kehidupan tapi hidupmu kelihatan gelap di mata Tuhan. Yuk kita lihat. Nah, Ibrani 12 ayat 14, ini yang Tuhan juga mau. Jadi yang pertama tadi, jangan buang sampah hati ya. Kita perlu hari ini ngerti, sudahlah, orang jahat jangan disakiti hati. Mengucap syukurlah, karena orang jahat itu alatnya Tuhan untuk membentuk hatimu serupa Kristus. Karena akar kejahatan itu dari hati. Lah kalau kita hatinya pahit, cenderung nyakiti orang lain. Orang kalau hatinya suka iri hati, yaitu cenderung hidupnya juga suka membanding-bandingkan orang lain. Nggak suka kalau lihat orang lain sukses kaya, nggak suka. Dia selalu hatinya panas, iri lihat kesuksesan orang. Makanya perlu hari ini orang kalau serakah hatinya juga hidupnya serakah, maka hatinya juga hidupnya pasti ndak bener. Hidupnya cuman mikiri uang, uang, uang. Makanya malam ini yuk lihat Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Lihat ya, berusaha berarti bukan Tuhan yang hari ini kita suruh Tuhan, enggak. Tapi Tuhan bilang gini, nak, kalau ada orang jahat, yang paling engkau ingat, yang pertama hari ini adalah ini ujian hati. Jadi pastikan lulus. Saudara hari ini ndak usah melakukan pembalasan apapun, karena pembalasan itu hakku. Jangan sakit hati dan belajarlah untuk menyerahkan kepada perkaraku. Step yang kedua, Tuhan mengajari buat saudara dan saya hari ini, perintah Tuhan berusaha. Artinya ada usaha untuk hidup damai dengan semua orang, bukan hidup damai dengan yang baik-baik saja. Kalau firman Tuhan memerintahkan berusaha, itu artinya ada usaha untuk selalu hidup damai dengan semua orang, termasuk orang yang nyakiti kita. Tadi pagi Bu Eli jelas. Saudara jangan mulai menjauhi dan menciptakan pertengkaran, permusuhan, tapi berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Orang bisa kudus enggak kalau hatimu kotor? Orang bisa hidup kudus enggak di hadapan Tuhan kalau hatimu ada sampah, jengkel, marah, dendam, pahit, sakit hati, iri hati. Sementara Tuhan melihat hati. Kira-kira dari perintah dua ini, berusahalah hidup damai dan kejarlah kekudusan, saudara sudah gagal. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Bahayanya orang yang nyimpen sampah hati. Makanya saya selalu bilangkan, kalau malam yuk buka mata, jaga hati. Mau tidur, bersihkan sampah hati. Takutnya saudara, ya memang dosa itu pasti diampuni, tapi takutnya kalau saudara tidak bersih-bersih hati, saudara mati tiba-tiba pulang ke rumah Bapak, sementara saudara hari ini masih punya hidup permusuhan dengan orang. Berarti hidupmu ndak damai, musuh, dan saudara tahu kalau hatimu ndak beres, berarti saudara ndak hidup dalam kekudusan. Maka kalau mati ketemu siapa saudara? Saudara, hari ini firman ini tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, kalau tiba-tiba pulang ke rumah Bapak, saudara ndak melihat Tuhan, lihat siapa?
Makanya hari ini yuk, siapapun saudara, kalau saudara diingatkan lewat firman ini, tadi kamu sudah jengkel sama orang ini, sudahlah, ndak usah emosi. Tadi saya sementara makan sama anak saya ditunjukin video yang viral saudara ya, orang bertengkar di restoran. Di restoran saya ketawa ya saudara, mereka bertengkar sampai tonjok-tonjok ya, sampai tonjok-tonjokan makan. Saya bilang gini, ya ini namanya zaman akhir, orang sudah emosi, wong di mall aja gara-gara apa, naik lift itu aja bisa tonjok-tonjokan di mall. Nanti itu akan jadi pemandangan kita loh di hari-hari ini. Orang ini sudah tidak bisa mengendalikan emosi karena sudah tekanannya besar, masa sukar, tekanan besar, hutang besar, sehingga apa? Bawaannya marah, bawaannya emosi. Tapi sekali lagi firman Tuhan malam ini merupakan rem buat siapa kita. Yuk kita sebagai anak Tuhan di akhir zaman yang menghadapi orang yang makin galak, makin garang, makin emosi, mulailah punya pola hidup, gaya hidup, berusahalah hidup damai, kejar kekudusan hati, karena tanpa kekudusan hati tidak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan. Siapa yang rugi saudara kalau kita tidak bisa melihat Tuhan hanya gara-gara engkau mempertahankan harga dirimu? Hari ini yuk berusaha hidup damai. Sekalipun hari ini untuk hidup damai itu tidak gampang saudara. Hidup damai sama orang baik gampang. Kalau hidup damai dengan orang yang galaknya luar biasa, kira-kira gampang tidak saudara? Tapi itu yang Tuhan mau, karena kalau kita bisa berusaha hidup damai dan kita bisa menjaga kekudusan hati, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan sehingga kekudusan hati itu terjadi, maka ujiannya kita ini sukses. Hidupmu berhasil sebagai orang benar. Dan saudara hari ini percayalah, sabar. Bu Eli apa ndak dianggap keset? Ya sudahlah, mau dianggap keset kek, mau dianggap sebelah mata, mau dihina sekalipun dengan engkau diperlakukan tidak adil, kan ayatnya sudah berkata, biarlah aku melihat pembalasanmu, pembalasannya Tuhan. Ndak perlu panik. Saudara tidak perlu balas apapun, nanti akan melihat pembalasannya Tuhan. Mulai hari ini firman Tuhan berkata, kepadamulah kuserahkan perkara aku dikhianati Tuhan, aku difitnah Tuhan, aku dikata-katai buruk di belakang Tuhan dengan orang yang bermain cantik di depanku. Ternyata di belakang itu mengata-ngatai aku, yang buruk-buruk menfitnah. It's okay. Yang penting ingat pola hidup saudara dan saya. Mulai hari ini saya juga belajar. Waktu saya mempersiapkan ayat ini, saya belajar juga bahwa Tuhan memberikan pedoman buat hidup saya. Eli, hari ini, mulai hari ini, mulailah rubah gaya hidupmu. Jangan pernah hari ini dengar apa kata orang. Sekalipun hari-hari ini engkau mendengar banyak orang berkata sesuatu yang buruk tentang engkau, tapi ingat mulai hari ini pakai gaya hidup. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Artinya buat siapapun yang menyakiti hidupmu, engkau yang berusaha. Orang lain memfitnah, memaki hidupmu, mengkhianati hidupmu, engkau yang berusaha hidup damai sama suami satu rumah. Kalau tidak diajak omong, berusaha untuk mengajak bicara ya. Saya juga berusaha, kalau misalnya saya tahu ada seseorang yang tidak suka sama saya berusaha saudara ya. Tadi sebelum nyiapin ayat ini saya praktek saudara ya. Saya tahu ada seseorang yang mungkin tidak suka sama saya langsung WhatsApp dia tadi saudara ya. Saya bilang ini, Tuhan, saya mau praktek terlebih dahulu sebelum saya berkhotbah. Saya berusaha untuk damai, saya WhatsApp
dia, saya berkata sesuatu yang baik ya, supaya saya bilang ya kalau ada sesuatu yang tidak baik ya it's okay, saya mungkin ada salah, saya juga minta maaf dan sebagainya. Itu langkah yang paling baik. Mungkin saudara lagi musuhan hari ini dengan suami brengsek, tapi saudara disalah-salahin, saudara tidak bicara. Yuk berusaha. Kalau firman Tuhan berusaha, maka kita harus berusaha untuk hidup damai dengan semua orang dan jaga kekudusan hati dengan menjaga hatimu dengan segala kewaspadaan supaya terpancar kehidupan. Percayalah, ada 3 hal yang malam ini kelanjutan kemarin yang akan saya bahas ya. Hari ini saudara sudah mengerti ya rumusnya gaya hidup. Yuk siapapun yang lagi bergabung hari ini, engkau tidak peduli diperlakukan tidak adil, ditusuk dari belakang. Mulai malam ini yuk kita semua mau berusaha berdamai dengan semua orang. Kejar kekudusan hati, tidak usah membalas. Serahkan perkara saudara kepada Tuhan sebagai hakim yang adil yang akan membela hidupmu seadil-adilnya. Itu tadi, biarlah aku melihat pembalasanmu. Biarlah hari ini kita melihat pembalasan Tuhan yang akan dilakukan sehingga saudara tidak perlu membalas, mengotori hatimu. Yuk 3 hal yang kemarin saya bahas. Ada 3 hal saudara untuk buang sampah hati. Kenapa? Karena kita hari ini harus bisa sabar tanpa batas. Ampuni, karena sabar di Yakobus 5 ayat 7a, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Yang kedua yaitu menjaga hati dengan apa? Ampuni tanpa batas, seperti Tuhan mengampuni kita. Maka demikianlah juga kita harus berusaha berdamai, mengampuni siapapun yang menyakiti kita. Seperti Tuhan yang selalu mengampuni saudara dan saya, maka kita juga yang sudah menerima kemurahan pengampunannya, jangan pelit. Supaya nanti tidak seperti orang yang dituntut ya, hamba yang dituntut oleh tuannya. Karena apa? Karena dia sudah dibebaskan dari hutang, malah dia tidak bisa membebaskan hutang daripada apaan budaknya itu ya. Akibatnya apa? Hambanya itu tidak bisa diampuni, maka dia dituntut oleh orang tuannya yang sudah membebaskannya. Kalau Tuhan sudah tidak pelit, Tuhan memberi kemurahan akan pengampunan buat saudara dan saya, maka malam ini juga pengampunan itu jangan pelit saudara. Saudara tidak boleh pelit dalam mengampuni. Sekali mengampuni, murahlah. Berikan kemurahan hati tanpa batas untuk melepaskan pengampunan malam ini. Yang ketiga yaitu mengasihi tanpa batas. Orang yang buang sampah hati pasti sabar tanpa batas, mengampuni tanpa batas, dan mengasihi tanpa batas. Kenapa? Karena kasih itu adalah Allah sendiri. Karena kasih itu menutup banyak dosa dan pelanggaran. Yuk lihat ya, satu hal yang saya dapat di Lukas 11 ayat 28. Tadi saya sempat bahas ayat ini. Saudara tahu hari ini kenapa ketika kita puasa saya berusaha untuk live ya. Minggu depan, besok, Rabu, hari Kamis, Jumat, saya mungkin tidak bisa live ya. Saya minta maaf karena posisi saya di Manado. Saya harus bawa KKR tiap malam. Jadi minta maaf karena jamnya juga mungkin tidak keburu. Kalau keburu saya pasti akan live, tapi kalau tidak keburu kita bertemu di hari Sabtu. Nah, kenapa fungsinya kita perlu mendengar? Baca Lukas 11 ayat 28. Makanya hari ini tidak ada salahnya saudara dengar dan saudara lakukan. Lukas 11 ayat 28, sekilas info. Tetapi Tuhan berkata, yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Tangkap ya saudara, firman ini luar biasa loh.
Firman Tuhan tidak berkata gini, yang berbahagia hari ini yang punya deposito ratusan miliar, yang punya rumah dengan kolam renang, yang punya rumah gedong, punya pabrik 10, ndak loh. Firman Tuhan malam ini berkata buat siapapun yang mendengar, tetapi Tuhan berkata yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Izinkan malam ini firman Allah didengar, dipelihara dalam hati, sampah hati dikeluarkan, ganti firman yang dimasuki. Tangkap ya saudara, saudara mau jadi orang yang berbahagia. Kalau firman Tuhan berkata berbahagia, berarti dia sudah sediakan upahnya loh saudara. Kalau firman Tuhan yang berbahagia bukan orang kaya raya, bukan orang hebat, bukan orang sukses. Orang sukses, orang kaya tanpa belajar dengar firman dan memeliharanya, maka di mata Tuhan orang ini bukan berbahagia. Senyatanya orang yang berbahagia malam ini adalah yang mendengar firman dan taruh firmannya dipelihara di dalam hati. Maka sampah hati dikeluarkan malam ini yang diisi firman. Sekilas tadi apa yang diisi firman? Berusahalah hidup damai, disimpan. Aku tidak boleh hari ini untuk nyimpen sampah hati. Yang boleh di hatiku damai dengan semua orang dan menjaga hatiku dengan segala kewaspadaan supaya aku hidup kudus untuk aku bisa melihat Tuhan. Karena tanpa kekudusan hati tidak seorang pun melihat Tuhan. Yang pertama saya bahas ya, sabar tanpa batas, ampuni tanpa batas, kasihi tanpa batas. Itu ditaruh di hati saudara. Hari ini jangan simpan sampai hati. Tidak boleh marah. Tidak boleh, pengampunan itu ada batasnya. Mulai malam ini hati saudara yuk disimpan. Dikatakan malam ini, sabar tanpa batas, ampuni tanpa batas, mengasihi tanpa batas. Itu yang boleh ditaruh di hati. Jadi kalau besok ketemu mertua bawel, bangun pagi sudah dapat sarapan soto dari mertua. Ya, sarapan soto yang haujek dinikmati aja. Ndak boleh jengkel, ndak boleh didoakan cepat mati, ndak boleh hari itu menciptakan pertengkaran. Yang diingat hidup berusaha. Berusahalah hidup damai. Dikatai mantu bodoh, berusaha hidup damai gimana? Iya ma, maafkan aku ya ma. Nggak apa-apa, nggak dihormati makin jadi keset, nggak apa-apa. Nanti suatu kali kita akan melihat pembalasan Tuhan. Suatu kali Tuhan nanti yang akan mengubah mertuamu, suamimu yang galak, iparmu yang galak, yang siapapun teman baikmu yang nusuk hidupmu dari belakang. Yang penting bagian saudara, hal malam ini jalankan ya. Sabar taruh di hati. Besok ketemu lagi mertua, perkataan sarapan rawon lagi, sarapan pagi dikasih rawon, ndak apa-apa, nikmati. Haujek sudah ya. Kemarin rawon, hari ini soto, besok apa sop bontot ya. Terima semua. Yang penting standar hatinya sabar, ampuni, kasihi, berusaha damai. Usaha saudara, mau berdamai itu tidak gampang. Aduh, saya berusaha membesarkan hati saya untuk berdamai dengan orang yang nyakiti saya itu. Usaha saudara, tidak gampang. Kadang-kadang saya bilang gini, tidak kuat Tuhan, minta kekuatanmu untuk aku bisa berusaha. Setelah Tuhan kasih saya kekuatan, saya kasih damai sejahtera, Tuhan kasih firman, saya langsung berusaha. WhatsApp, ngomong minta maaf ya. Apapun lah bisa kita lakukan. Yang pertama buka 1 Korintus 1 ayat 7. Sabar tanpa batas itu seperti apa? 1 Korintus 1 ayat 7. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Adanya perkara, saudara kalau cari perkara sama orang tidak bisa berusaha damai. Di mata Tuhan firman berkata merupakan kekalahan bagi kamu. Berikutnya,
Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan daripada cari perkara? Lebih baik sudah, ndak adil loh Tuhan, ndak apa-apa menderita. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan daripada cari perkara? Daripada ndak berusaha hidup damai karena kamu merasa kamu diperlakukan tidak adil. Mengapa kamu ndak lebih suka menderita daripada kamu cari perkara, merupakan kekalahan? Lihat berikutnya. Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Tanda tanya. Jujur, orang disakiti itu sudah ndak adil, dirugikan lagi, dirugikan nama baik, dirugikan mungkin secara materi, harga diri, semuanya saudara kalau orang disakiti itu. Tapi sekali lagi Tuhan mau berkata malam ini, nak ayolah sabar, swabar. Orang berusaha hidup damai itu sabar. Kalau ndak sabar ndak mungkin. Waktu saudara sabar itu salah satu usaha hidup damai. Tangkap ya saudara. Waktu saudara berusaha sabar. Aduh sabar, saya gini. Aduh Tuhan sabar. Itu sudah salah satu usaha. Saudara berusaha hidup damai. Coba kalau marah, cari perkara. Sudah orang error, dibantah. Tambah error, saudara juga ikut error. Hari ini alangkah jauh lebih baik undurlah sebelum perbantahan terjadi. Ada ayatnya di Amsal. Sebelum perbantahan terjadi, undur. Itu artinya sabar. Orang sabar itu mundur, ndak usah cari perkara. Yang pertama saya ringkas, sabar saat diperlakukan tidak adil, sabar saat dirugikan, sabar saat disakiti berulang-ulang. Undurlah sebelum perbantahan terjadi. Cari ayatnya itu. Kalau di Amsal berapa saya lupa. Bentar ya, sampai saya sebentar saya buka ya, supaya saudara malam ini tidur sudah ngerti. Makanya mulai besok orang yang dengar khotbah saya sudah ndak cari perkara lagi. Buat apa berbantah ya? Undurlah, ini ayatnya di Amsal. Yuk kita baca sama-sama ya. Amsal 17 ayat 14. Nah, kita baca. Amsal 17 ayat 14. Besok mulai malam ini sudah, kalau saudara digerakkan Roh Kudus, ingat nama orang, WhatsApp aja. Orang berusaha berarti saudara yang harus melangkah. Nggak tunggu orang ngomong say sorry dulu baru saudara bisa ngomong maaf. Yang namanya berusaha hidup damai selalu saudara yang memulai dulu. Jangan cari perkara. Baca Amsal 17 ayat 14. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Orang yang sabar itu mundur. Mundur menghindari cekcok. Suami istri hari ini mengerti firman. Kalau suamimu lagi tegangan tinggi, emosinya tinggi, saudara tidak perlu balas apa-apa, mundur. Sabar. Tuhan disakiti lagi, sabar, sudah mundur. Mundur, sabar itu berusaha untuk hidup damai dan mengejar kekudusan hati. Karena orang sabar hari ini hatinya pasti damai saudara. Dijaga. Yang berikutnya, yuk ya. Jadi 3 hal ya. Mengapa engkau tidak suka diperlakukan tidak adil? Jadi hari ini kalau diperlakukan tidak adil, sudah lebih baik saudara sabar daripada nuntut keadilan, malah bikin pertengkaran. Sabarlah saat dirugikan. Memang dirugikan tidak enak, tapi undurlah sebelum perbantaran terjadi. Sabar saat disakiti berulang-ulang. Itu artinya 3 hal ini diingat-ingat. Nggak usah bingung dengan keadilan, nggak usah bingung dengan kerugiannya, nggak usah bingung dengan rasa sakitnya. Yang penting sabar tanpa batas, jaga hati. Yang kedua, bagaimana sabar itu
mengampuni tanpa batas. Nah, sabar itu seperti apa? Amsal 16 ayat 32. Saya beri gambarannya. Orang sabar itu luar biasa di pemandangan Tuhan. Lihat ya, Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Wow. Jadi, alangkah jauh lebih baik saudara hari ini sabar atau marah. Ayo, jauh lebih baik sabar atau marah. Kalau saudara sabar, maka malam ini upah pahlawan, berkatnya pahlawan. Tuhan memberkati orang yang dicintainya pada waktu tidur. Satu hari ini dinilai, wih Eli tadi bisa sabar melebihi seorang pahlawan. Wow. Malaikat kasih upah pahlawan, kasih upah pahlawan karena sabar. Lihat ya, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi sabar itu kemenangan, sabar itu pahlawan, sabar itu merebut kota. Artinya apa? Saudara waktu sabar, saudara sedang merebut berkat, merebut sesuatu yang hilang, sesuatu yang rugi. Saudara pasti bisa merebutnya kembali. Makanya jangan main-main dengan urusan sabar. Orang sabar diperlakukan seperti keset, tidak apa-apa. Kenapa? Karena sabar itu kemenangan. Saudara tahu tadi kan ayatnya sudah ngomong, orang yang bisa hari ini bersabar, ya saudara tidak cari perkara, itu satu kemenangan. Makanya sabar itu kemenangan, sabar itu pahlawan, sabar itu merebut kota. Karena saudara bisa menguasai diri dengan sabar. Itu acungan jempolnya, berkatnya luar biasa. Amin. Habis gini jemaat PD Victory, ya jemaat baik yang online onsite, saya percaya akan ada banyak orang-orang yang sudah tidak bisa marah lagi. Dilatih. Orang itu bisa loh saudara. Kalau satu hari memang berat, tapi waktu saudara melatih sabar, lama-lama saudara tidak bisa marah kok. Dulu saya ini orang gampang emosi saudara. Orang bilang gini, kamu ini kayak dewa sekarang. Oh enggak, saya preman saudara. Saya orang yang enggak bisa terima. Tapi waktu hidup saya melatih, ya namanya orang kadang-kadang bisa emosi kalau capek. Tapi saya cepat berbalik untuk menjadi sabar. Kenapa? Karena saya selalu taruh firman di dalam hati saya. Saya enggak mau berlama-lama untuk marah saudara. Bodoh itu. Berikutnya ya, ampuni tanpa batas. Markus 11 ayat 25 sampai 26. Markus 11 ayat 25 sampai 26. Kenapa kita perlu mengampuni tanpa batas? Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Boleh tidak ada sampah hati? Boleh tidak doa puasa ada sampah hati? Boleh tidak mau berdoa? Makanya sebelum berdoa, kalau saudara masih taruh sampah di hati, doamu ini nol, gak punya kuasa. Karena firman Tuhan jelas malam ini di Markus 11 ayat 25 sampai 26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dulu. Langkah pertama sebelum berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Ampuni saudara, supaya juga Bapakmu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi mengampuni tanpa batas, karena mengampuni itu, ingat loh ya, kewajiban, wajib hukumnya, ndak bisa ndak. Walaupun disakiti berkali-kali Bu Eli, wajib hukumnya. Kalau firman Tuhan berkata jika kamu ndak bisa ngampuni, hari ini aku juga ndak akan mengampuni, berarti itu wajib. Yang kedua, mengampuni membuat doa kita sampai ke hadiratnya. Yang ketiga, mengampuni supaya kita juga diampuni.
Jadi 3 hal ini mengampuni tanpa batas. Yuk mulai malam ini, saudara disakiti seperti apapun, mulai katakan, saya akan mengampuni kamu ya. Kamu nyakiti hatiku, aku tetap mengampuni kamu. Karena ini hukumnya wajib sebagai orang benar, supaya aku lulus, supaya aku sudah serahkan perkaraku ke dalam tangan Tuhan. Maka mengampuni itu membuat ketika aku berdiri berdoa, doaku sampai ke hadiratnya. Dan ketika aku mengampuni, aku tahu dosaku sepanjang hidupku sudah diampuni oleh Bapa di surga. Hari ini bersih-bersih hati saudara. Benar saudara, di masa sukar saudara tahu kalau saya hari ini bisa diberkati Tuhan, itu karena saya bukan orang hebat. Saya ini orang yang bodoh. Saya orang yang gak suka baca buku. Saya orang yang gak suka lihat TV. Saya ini orang yang gak bisa apa-apa. Tapi kenapa Tuhan kasih saya kepercayaan? Tuhan berkati saya. Tuhan pakai hidup saya. Karena satu kata kuncinya, yaitu ketika saya mau praktek jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Di situ hidup saya memancarkan kehidupan. Maka disitulah awal dimana hidup saya dari perkara yang kecil dipercaya perkara yang jauh lebih besar. Maukah saudara dan saya malam ini, yuk sudah tinggalkan mulai sekarang. Hari-hari ini akan ada banyak orang jahat bertambah jahat. Yang jadi pertanyaannya, jangan sampai iblis bisa mencuri berkatmu, iblis bisa mencuri kepercayaan Tuhan. Karena saudara dan saya hari-hari ini hanya panas hati, marah hati, geram hati. Orang jahat it's okay. Emangnya gua pikirin kamu mau jahat, kamu mau menfitnah hidupku, it's okay. Aku akan melihat pembalasan Tuhan atas hidupmu, bukan aku. Yang penting hari ini bagianku, aku akan berusaha damai. Kasih senyum sama suami galak, kasih senyum. Temen galak, kasih senyum. Mertua ipar galak, beri senyum. Itu langkah berusaha damai. Kasih nggak apa-apa. Ya, saya pernah kasih seseorang makanan, saya berusaha hidup damai, tapi ternyata makanannya, menurut cerita, makanan yang saya kirim itu dikasih sama pembantunya, dikasih sama orang, dia marah sama saya kirim karena saya berusaha damai. Ya, pada waktu momen-momen dimana dia merayakan sesuatu, saya kirim sesuatu, dan saya mendengar orang bilang gini, percuma kamu ini baik sama dia, kamu tahu kamu kirim makanan kan, makananmu lo dikasih sama pembantunya, ndak dimakan. It's okay, saya bilang gitu. Yang penting Tuhan tahu saya sudah berusaha damai, tapi kalau dia ndak mau terima damai saya, it's okay. Bagian saya lulus, bagian dia ndak lulus, karena kita sama-sama orang Kristen. Tangkap ya saudara. Jadi mengampuni itu wajib ya. Mengampuni itu membuat doamu loh hari ini sampai hadirat, dan mengampuni membuat kita juga diampuni. Jadi siapa yang ngomong mengampuni itu rugi, salah besar ya. Mengampuni itu indah sekali. Katakan malam ini, mengampuni itu bukan rugi, bukan bodoh, bukan bego, bukan blow on, tapi mengampuni itu indah sekali. Karena apa? Karena ketika kita wajib melakukan hak kita, kewajiban kita, maka hak kita sebagai orang benar, Tuhan tidak akan tahan hakmu. Amin. Namanya saudara sudah melakukan kewajiban. Lah kalau orang melakukan kewajiban, hakmu tidak mungkin ditahan saudara sama Tuhan. Makanya kalau wajib, ya kita wajib saudara. Yang terakhir, kasihi tanpa batas. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Yuk kita baca, ini yang terakhir. Aku memberikan perintah. Nah, perintah lo ya. Perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Saling. Yuk
hari ini terapkan hidup saling, sesama suami istri saling, sesama orang tua dan anak yang sudah bermusuhan mulai malam ini saling mengasihi. Tidak ada suami istri yang saling tidak bicara, tidak ada saudara. Suami istri, mertua menantu yang tidak bicara mulai saling mengasihi. Bu, kalau saya mengasihi mertua saya, dia tidak membalas dengan baik, gimana? Tidak apa-apa, seperti saya tadi, saya berusaha hidup damai, tapi makanannya dikasih pembantu, it's okay. Yang penting hari ini seisi rumah harus saling mengasihi. Siapa yang hari ini antara anak dan orang tua, suami istri tidak bicara, mulailah belajar untuk saling mengasihi, karena ini perintah. Lihat ya, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah kamu harus, ada kata harus di garis bawahi, kamu harus saling mengasihi, termasuk sama musuh, termasuk orang yang jengkelkan hatimu setiap kali lihat mukanya, tidak boleh lagi. Kalau hati ini saling mengasihi, lihat dia, saudara harus timbul belas kasihan. Seperti khotbah saya kemarin, standarnya hati belas kasihan, murah pengampunan, sabar, rendah hati, lemah lembut. Taruh terus itu di hati. Nah, lihat berikutnya ya, 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saling mengasihi, 3 kali kata ini disebut saudara, berarti penting. Makanya mengasihi itu tanpa batas, karena itu perintah Tuhan untuk saling mengasihi. Dengan demikian waktu kamu saling mengasihi itu karena aku telah mengasihi hidupmu. Dan ketika engkau menjadi murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kalau kita saling membenci berarti kita bukan muridnya Kristus, tapi muridnya iblis, followernya iblis. Makanya yuk buang sampah hati. Tidak ada waktu lagi untuk saudara hari ini bertahan dengan kebencian, bertahan dengan kepahitan. Sedetik pun, semenit pun kalau saudara mulai sadar, emosi boleh, tapi itu cepat berhenti. Saudara sadar diingatkan, segera berusaha berdamai. Jangan tahan-tahan untuk hidup berdamai. Saudara mempertahankan kepahitan dalam hatimu, buang segera. 1 Yohanes 3 ayat 14. Yuk kita baca satu ayat ini, kita selesai. 1 Yohanes 3 ayat 14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Sudah dipindah ya. Yesus mati sudah mindahkan saudara dari dalam maut kepada hidup, yaitu lagi diulang karena kita mengasihi saudara kita. Saudara hati-hati loh saudara ya. Saya kalau baca ayat ini ayat titik balik pertobatan saya saudara. Kenapa saya tidak mau benci sama pelakor saudara? Wanita tobat, saya bayangin firman gini, loh Tuhan, berarti saya yang sudah dipindah dari alam maut ke dalam hidup, ketika saya membenci balik lagi ke maut. Lihat berikutnya, barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Itu dimasukin di otak saudara. 1 Yohanes 3 ayat 14 itu titik balik di mana saya bertobat. Dulu saya tidak bisa ngampuni pelakor, ngampuni suami bisa karena saya sayang dia, tapi mengampuni pelakor wanita tobat, saya bilang sama Tuhan, tunggu dulu, terlalu pahit hidup saya, lihat perbuatannya, terlalu keterlaluan Tuhan, keterlaluan, makin keterlaluan terus dia makin berulah dipakai oleh iblis. Tapi waktu saudara tenang, percayalah, iblis itu akan berhenti, kabur. Lihat saudara tenang. Makanya orang yang makin ngomong keterlaluan, orang yang menjengkelkan itu makin dipakai oleh iblis, makin jengkelin, makin nyebelin. Kenapa? Karena saudara berucap keterlaluan, iblis tangkep.
Makanya jangan ngomong keterlaluan. Saya ajari teman saya yang benci sama anak tirinya ya saudara. Dia jengkelnya setengah mati. Anaknya itu cenderung kurang ajar saudara. Jadi dia sering ngomong keterlaluan, kebuacut. Duh, jengkel. Bukan manusia. Iblis lihat tak? Iblis makin pakai anaknya itu makin jengkelin dia sampai dia itu sudah tidak tahan. Saya cuma bilang ini, kamu kalau bersikap seperti ini terus ya lingkaran setan, kamu akan kena kanker nanti, lihat aja. Lah terus gimana? Dia bilang, mulai hari ini jangan ngomong keterlaluan, ngomong baiknya, dan kamu harus bersikap tenang supaya iblis berhenti. Saudara tahu, suatu kali dia praktek ini tanpa saya pernah tanya bagaimana review. Suatu kali dia kesaksian di depan saya. Bener omonganmu Eli. Waktu saya praktek, saya mulai hari itu berdamai dengan anak tiri saya. Saya tidak ngomong kamu keterlaluan. Saya mulai ketawa-ketawa. Waktu dia berulah, saya cuma berkata kamu anak yang baik. Saya mulai bawa di dalam doa. Hari ini dia berkata apa? Anak tirinya itu hari ini cinta dia itu ngalang-ngalai cinta mamanya sendiri. Coba saudara bayangin. Saudara tahu ya, anak ini cinta sama dia sampai anak ini hari ini perhatiannya ngalang-ngalai anaknya sendiri sampean. Bayangin saudara, orang itu bisa berubah. Kenapa? Karena makin saudara jengkel, mimik saudara terbaca sama iblis. Saudara lihat kalau ketemu orang ya, misalnya si A ini saudara sudah menghindari, malah saudara tahu kalau ketemu si A itu hatimu geram, sama iblis dipakai ketemu terus si A sampai saudara jengkel, saudara tidak lulus. Makanya firman Tuhan diingat malam ini ya, siapapun kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita saling mengasihi. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Pastikan kalau kita tidur malam ini, saudara pastikan sampah hati itu bersih. Takutnya siapa tahu, saya juga tidak tahu, semua orang tiba-tiba saudara bangun, tidak bangun lagi selamanya. Saudara pastikan hidupmu bukan tetap di dalam maut, tapi di dalam kerajaan Allah. Jangan pertaruhkan hidup yang selamanya hanya karena emosi sesaat menghadapi orang-orang yang seharusnya dipakai oleh Tuhan membawa hidupmu hari ini dikasih mahkota kepahlawanan. Saudara ngalami terobosan berkat dari orang-orang yang nyakiti hidupmu karena saudara mau diberi kepercayaan lebih, berkat lebih dari ujian lulus hati, tapi saudara gagal. Sudah gagal, saudara tetap ada di dalam maut. Jangan sampai loh saudara. Hari ini ayat ini yuk, saya percaya melalui doa puasa, saudara bukan hanya ndak makan, ndak minum buat hidupmu kurus diet ya, menyiksa batin, tapi hari ini yang penting puasa, yaitu puasa secara hati. Buang sampah hati. Jangan berikan sampah di dalam hatimu. Mulai hari ini, izinkan biar hari ini sabar tanpa batas, ampuni tanpa batas, mengasihi tanpa batas ada di dalam kehidupan saudara. Yaitu ketika kita bisa mengasihi, kita sedang taat akan perintahnya. Kita adalah murid Kristus dan kita keluar dari maut. 3 hal. Yang pertama, taat akan perintah Tuhan, murid Kristus, dan keluar dari maut. Sabar hari ini menghadapi ketidakadilan, sabar menghadapi orang-orang yang menyakiti hidupmu, yang merugikan hidupmu. Hari ini mengampuni itu adalah kewajiban, wajib mengampuni. Saudara akan sampai di hadiratnya, dan mengampuni maka dosamu akan diampuni. Tuhan Yesus memberkati. Tadinya mau live cepat, ternyata hampir 1 jam saudara ya. Janjinya mau live tiap hari cepat-cepat, tapi kok ya panjang, Tuhan tuntun ya. Tapi tidak apa-apa saudara, semakin hari ini yuk praktek ya. Kita tahu di Lukas tadi 11 ayat 28, yang Lukas 11, siapa yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman dan yang memeliharanya. Saudara dan saya yuk berdoa malam ini. Saya mau pimpin doa. Siapa yang sepanjang tadi saya khotbah, Roh Kudus sudah ingatkan nama-nama. Jangan tahan ya, berusaha damai. Kalau bisa malam ini kirim WhatsApp,
Say sorry, it's okay. Kenapa? Karena orang yang berusaha damai tidak tunggu orang berkata maaf, tapi kita selalu yang memulainya. Memulai damai, memulai berkata say sorry, memulai untuk memberikan satu penghargaan, ya mungkin dikirim apa terserah, it's okay, apapun itu bentuknya, pokoknya rasa berusaha damai sudah dijalankan, hatimu dijaga. Siapa yang diingatkan, saudara taruh tangan saudara di dada dan saudara berkata saudara mau berusaha untuk hidup damai dengan orang-orang yang ditaruh. Saudara mau menjaga kekudusan hati saudara malam ini. Sabar aja ya, kalau orang itu sudah diajak damai, jahatnya nggak ketulungan, it's okay, sabar aja. Tapi ada pertanyaan, Bu, perlu nggak hidup damai dengan pelakor wanita tobat? Ya, hidup damai secara hati, tapi nggak usah kirim-kirim makanan saudara ya, ada batasannya. Saudara nggak perlu nanti kalau kirim-kirim makanan dianggap nanti saudara setuju dengan perselingkuhannya saudara ya. Jangan ya, perlu berhikmat kita ini tulus seperti merpati ya, juga perlu hikmat, cerdik seperti ular, nggak perlu. Yang perlu berdamai itu dengan ipar, mertua, temen ya. Temen itu kan tetap sesama manusia juga. Kalau sama wanita tobat pelakor didoakan aja, berkati, jangan dikutuki, doakan yang baik-baik. Doa baik itu sudah berusaha damai. Kalau orang tidak berusaha damai kan didoanya apa? Dikutuki, biar mati, cepet bangkrut. Nah itu berusaha tidak damai. Tapi kalau kita berusaha damai, maka doa-doa kita juga akan menjadi doa yang memberkati. Saudara taruh tangan di dada. Bapak terima kasih buat malam ini. Kami semua belajar Tuhan di masa sukar. Kami mau melihat orang lain susah, kami diberkati Tuhan secara luar biasa karena Tuhan melihat standar hati. Hati ini menjadi tolak ukur di mana Tuhan akan memberikan kepercayaan lebih, berkat lebih. Kami tidak mau berkat Tuhan dicuri hanya karena kami tidak bisa menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Tuhan terima kasih buat malam ini. Kami mau taruh tangan kami di dada Tuhan. Kami memberkati orang-orang yang menyakiti kami. Kami akan berusaha berdamai dengan orang-orang yang menyakiti kami Bapak. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur malam ini kami mau tidur. Tuhan memberkati orang-orang yang dicintainya pada waktu tidur. Ketika kami sudah beres dengan hati, kami yakin kalau sewaktu-waktu Tuhan kami pulang ke rumah Bapak, kami sudah tidak ada lagi di dalam maut, tapi kami ada di dalam kerajaan Allah. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami, terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai malam ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali, yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya, tetap semangat, sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati.